assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Nina Nugroho dalam live Instagram Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat nih sekarang. Biasanya kan setiap hari Sabtu ya. Tapi semenjak minggu kemarin di episode 79 kita sudah berubah jam tayang. Wah, jam tayang ya. Kita sudah berubah jam tayang menjadi hari Jumat jam 4 sore. Gimana nih Mbak puasanya hari ini? Dan ini sudah memasuki 10 hari kedua ya. Masya Allah gak terasa bulan Ramadan sama-sama kita jalani, tapi kok cepet banget rasanya ya. Mudah-mudahan selalu dimudahkan, selalu diberikan kesehatan untuk menjalani puasa Ramadan sampai dengan nanti Idul Fitri, Lebaran kita bersama-sama, dan selanjutnya bisa selalu punya kekuatan untuk menjalani kehidupan walaupun pandemik masih berlangsung. Oke. Sore hari ini adalah Nina Nugroho Solutions episode 80 nih Mbak. Kita live dari Instagramnya Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Solutions dibuat sebagai value untuk para NN profesional semua, penghargaan kepada Mbak semua yang pastinya banyak sekali hal-hal yang menjadi kegelisahan, hal-hal yang menjadi pertanyaan, dan pelan-pelan kita satu persatu menjawab hal tersebut melalui program Nina Nugroho Solutions gitu ya. Kemudian untuk episode 79 dan 80 kali ini kita bekerja sama dengan Muslim Fashion Festival karena Mufesti lagi event nih ceritanya sampai nanti habis Lebaran. Begitupun narasumber kita yang terhormat, nanti kita akan hadirkan salah satu sosok yang luar biasa yang akan menemani saya ngobrol sore hari ini. Dan Mbak semuanya nanti boleh mengajukan pertanyaan seputar tema. Temanya apa Mbak? Temanya sore hari ini adalah Trend Forecasting 2021-2022. Nah, menarik sekali kan pastinya. Untuk Mbak semuanya nanti boleh bertanya seputar tema. Silakan ketik di kolom komentar pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan satu persatu dan dijawab langsung oleh narasumber kita yang terhormat. Baiklah, sebelum saya memberikan informasi siapa sih narasumber kita sore hari ini, saya mau ngasih tahu sekarang saya pakai baju apa nih. Seperti biasa, live Nina Nugroho Solutions di setiap episodenya saya diberikan baju untuk saya pakai oleh Nina Nugroho Store. Hari ini saya pakai busana nih, 2-in-1 set. Wah, 2-in-1 set, warnanya ini ada 3 perpaduan warna. 1 coklat, mocha, kemudian ada baby pink nih. Warnanya lembut banget. Ini juga modelnya 2-in-1, seperti memakai 2 buah busana, tapi sejatinya hanya 1 busana saja. Ada kantong di kiri dan kanan. Kemudian ada aplikasi piping di bagian dada. Kemudian di bagian kantongnya, kancingnya kancing depan dengan kerah baby nih, kerah rebah, kancing depan yang pastinya busi friendly ya Mbak ya. Lalu ada manset yang menjadi ciri khasnya Nina Nugroho adalah double manset yang memudahkan Mbak untuk berwudu. Busana-busana dari Nina Nugroho Store kategorinya banyak Mbak, bukan cuma hanya shirt seperti yang saya pakai, tapi ada juga tunik, ada dress, ada midi, ada skirt, ada pipe pants, dan juga ada kulot nih Mbak. Jadi silakan cek di Instagramnya Nina Nugroho Store untuk lihat betapa lengkapnya kategori yang kita punya untuk menjadi jawaban terhadap kegelisahan Mbak kalau mau ke kantor pakai baju apa sih. Silakan ya cek-cek di Instagramnya Nina Nugroho Store. Oke, saya akan menyampaikan nih sore hari ini saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa banget, dengan mungkin satu-satunya orang ya di Indonesia yang sangat spesifik selalu membahas tentang trend forecasting 2021-2022. Pasti teman-teman udah tahu nih kalau yang udah sering mencari info atau ikut seminarnya, datang di talk show-nya. Beliau adalah sosok luar biasa. Beliau adalah Ibu Dina Midiani. Nanti kita akan sama-sama ngobrol ya dengan Ibu Dina Midiani. Aktivitasnya saat ini beliau adalah seorang fashion designer, kemudian seorang trend expert consultant,
Education-nya beliau diploma degree-nya di Academy of Visual Art and Design, Fashion Department Jakarta, Bachelor degree Institute of Education Art Department Jakarta, Master degree Jakarta Institute of Arts Jakarta, kemudian professional experience-nya nih, wah keren banget. Beliau adalah own workshop and fashion designer producers label collection Dina Midiani, fashion design and fashion merchandising teacher. Wah, fashion merchandising nih. Seru nih. Kemudian design consultant since 1998, fashion designer for international market. Wow, fashion trend forecaster since 2005, director of Ditali Cipta Kreatif. Fashion activity-nya APPMI Fashion Tendance, kemudian Jakarta Fashion Week, Bali Fashion Week, Adiwastra Jakarta, Jakarta Fashion and Food Festival, Indonesia Fashion Week, Hong Kong Fashion Week, World Beauty Hong Kong, Motexa Dubai, Asia Global Sourcing, Plural Fashion Spain, ASEAN Gift and Fashion Accessories Exhibitions di Jepang, Foire de Marseille di France, Prancis, Style Max USA, Muslim Fashion Festival pastinya, Media Viewing Trend, and Le Mode sur la Seine di France, Prancis juga. Wah, seru banget ya. Nah, dengan segudang pengalaman, segudang ilmu, semuanya kayaknya Bu Dina ini bisa. Pastinya sangat tepat sekali berbicara di hadapan para NN profesional semua terkait trend forecasting 2021-2022 itu nantinya seperti apa sih, dan itu kan ada tema-temanya. Apa aja sih tema-temanya, nanti kita tanya ya sama Bu Dina ya. Baik, saya akan undang beliaunya untuk sama-sama live bersama kita. Jangan lupa juga nanti di setengah jam ke depan akan kami undang satu orang viewer NN profesional yang akan kami undang untuk live bersama kita dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Ibu Dina Midiani. Baik, saya undang ya beliaunya. Tadi hijabnya juga saya dari Nina Nugroho Store ya. Ini enak banget nih kalau misalnya Mbak suka pakai hijab yang di kebelakangin kayak gini. Tuh. Sebentar. Nah, oke. Ya. Semangat sampai nanti mau buka puasa nih jam 4 sore. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Nina. Ibu Dina, nama saya Nina. Iya. Tuh, wah, sudah Bu? Sudah, siap. Sudah ditaruh ya handphonenya. Iya, soalnya 1 jam Bu kalau dipegang takut capek tangannya. Apa kabar, Mbak Nina? Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu, sehat? Itu sehat Bu? Sehat, amin. Zaman sekarang yang paling penting sehat ya. Paling utama sehat ya. Nah itu dia, zaman sekarang yang paling penting itu sehat banget. Betul Bu. Iya, seperti ini ya Bu, apa di event MUFES aja sekarang itu kan yang dikedepankan adalah kesehatan, protokol kesehatan ya Bu ya. Gitu. Jadi kemarin pas Nina Fashion Show juga tuh kan duduknya berjarak-jarak, kemudian juga protokol kesehatannya dilaksanakan dengan baik sekali, alhamdulillah gitu. Harapannya mudah-mudahan event MUFES kan tidak menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID-19 ya Bu. Nah ngomong-ngomong tentang MUFES, Bu ceritain sedikit dong Bu, sambil disapa-sapa para viewers yang sudah bergabung bersama kita Bu, monggo Bu. Tentang MUFES. Sorry, tentang MUFES ya. Oke, Muslim Fashion Festival. Ya. Iya, tentang MUFES Bu. Buat sobat-sobat yang udah join, mungkin udah pernah tahu ya tentang Muslim Fashion Festival. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita ada ini tuh di JCC, udah selama 4 tahun. Tapi tahun ini luar biasa karena memang ada pandemi, jadi beda. Jadi kita bikinnya di mall nih, di beberapa mall di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Bekasi gitu ya. Nah yang paling dekat nih besok nih ada juga seminar tren juga loh Mbak Nina di Bekasi besok tanggal 23 Sabtu jam 3 sore. Jadi nanti kalau teman-teman mau lebih jelas lagi tentang tren boleh tuh hadir di MUFES ya. Nah MUFES ini
namanya juga Oh. Fashion Festival, menawarkan berbagai macam keragaman bagaimana kita dalam konteks berbusana muslim dengan berbagai macam gaya deh pokoknya. Jadi ada tips and trick, ada seminar, ada video, ada juga jualan-jualannya, pamerannya juga ada. Jadi buat sobat-sobat yang juga mau cari-cari produk mode, boleh melihat-lihat, datang ke acara Muslim Fashion Festival. Dan di sana kita bisa ketemu nih antara produsen, konsumen, sesama produsen, sesama konsumen, bisa ajang temu deh. Tapi jaga jarak tetap, nggak boleh deket-deket. Iya, gitu. Iya, itu dia luar biasa sekali. Harapannya dari Event Mufest ini apa, Bu? Ya, sebenarnya gini, kita kan punya cita-cita. Indonesia tuh punya cita-cita menjadi salah satu pusat mode dunia. Bayangin, hebat kan kita seperti Paris, London, Milan gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan paling pertama karena kita punya kekuatan yang luar biasa adalah di Muslim fashion. Nah, kita harapan kita dengan ada yang Muslim Fashion Festival, kita menyampaikan, mempresentasikan kepada masyarakat lokal maupun internasional bahwa kita punya keragaman seperti ini, kesiapan seperti ini, dan kita berharap busana muslim bisa diterima di mancanegara. Nah, melalui event ini kita juga sama-sama lebih memperkaya, mengembangkan diri, dan sekaligus mempromosikan jadi produk muslim supaya cita-cita kita mau jadikan Indonesia sebagai pusat mode muslim bisa tercapai. Ini mestinya tahun 2020 loh. Amin. Tahun 2020 Iya, perencanaan Bu. tapi gara-gara COVID mundur sedikit nggak apa-apa deh, tapi Pandemik itu ya. iya betul. Iya. Iya. Baik, Bu, mohon maaf, apa sinyalnya di sana agak putus-putus? Putus-putus ya. Coba sebentar saya Hujan cek. ya, Bu ya? Tadi pas Nggak, ada koneksi belum tadi hujan ya, Bu ya? nggak apa-apa. Suaranya hilang-hilang timbul. Tadi lancar. Iya, suaranya hilang timbul, tapi sih masih jelas. Oh, apa gambar Ibu aja kurang jelas gitu, Bu. Oh, suaranya jelas. Suaranya jelas. Gambarnya kurang jelas. Ya. Iya. Nggak apa-apa, gambar saya antara ada dan tiada. Nanti ya. Kayak orang gitu, Iya. dreamy. Jadi biar teman-teman yang melihat saya juga mungkin membayangkan, wah saya kayak apa ya, dreamy gitu. Iya. Nah, ini udah Cek lebih jelas. Nah, ya, sudah lebih jelas, Bu. jelas. Tadi agak apa namanya begitu, agak begitu. Mohon maaf. Ya, tapi yang penting suaranya jelas ya, Bu. Mudah-mudahan suara saya juga jelas diterima oleh Jelas, Ibu. suaranya jelas, tampilan gambarnya jelas. Jadi Mbak cantik itu udah terlihat banget. Aduh. Kok saya jadi malu. Dengan gaunnya yang keren banget, yang trendy banget. Aduh, luar biasa. Iya, Bu Mufest ini sekarang lagi ada di mana, Bu? Di Sekarang lagi Bekasi. ada di Bekasi, ya. Bekasi ya. Di Bekasi sampai tanggal berapa? Di Bekasi sampai tanggal, waduh saya tanggal berapa ya? Tapi yang penting besok tuh ada Besok ada seminar ya, Bu ya. Oke, terkait trend forecast. Oke, nih, dan profesional semua, kita kan hari ini ngobrol cuma 1 jam, tapi kalau misalnya mau dengerin lebih jelas lagi dan mau bertanya lebih dalam lagi, jangan lupa datang ke besok di Mufest, tuh di acara Mufest ada seminar trend forecasting juga ya, Bu ya. Jam berapa, iya. Bu? Seminar Fashion Trend 2021-2022 jam 3. Saya jam 3 sore. Kita berdua nanti. Oke. Dengan Mas Nuna ya, wah keren banget nih. Baik, iya jangan lupa datang karena setelah dari Bekasi ini kita juga Mufest juga masih akan ada di satu lokasi lagi ya Bu ya? Ada 2, ada di Bandung. Oh 2 lagi. Dan ada di Bandung, Gandaria City. Di Gandaria City. Baik, untuk para dan profesional semua, para viewers yang mau tahu nih jadwal-jadwalnya bisa lihat di sosial medianya Mufest Bu.
Iya, bisa lihat sebenarnya Mufes. Ada ya di Instagramnya Muslim Fashion Festival. Silakan di situ jadwal-jadwalnya di Bekasi sampai kapan, kemudian di Bandung kapan, nanti di Gandaria City kapan. Jangan lupa selalu datang kunjungi karena seperti yang tadi Bu Dina sampaikan, tempat bertemunya antara konsumen dan produsen. Itu juga apa ya Bu ya? Era kebangkitan ya, pengennya kita udahlah nggak usah mikirin sisi negatifnya dari pandemik, tapi kita sama-sama bangkit, yuk kita move on untuk segera menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia. Itu cita-cita yang luar biasa yang tentunya perlu didukung oleh seluruh pihak. Iya, semangat selalu semuanya. Iya, ujungnya buat teman-teman yang produsen terbantu, buat yang konsumen juga terbantu, buat yang perajin juga akan kebantu. Masa sih Indonesia yang kaya dengan segala macam alam budaya dan sebagainya gak bisa jadi pusat mode ya? Harusnya bisa lah, pasti bisa. Harusnya bisa, pasti bisa. Karena di Indonesia dari hulu ke hilirnya ada. Pasarnya besar, produsennya banyak, yang beli banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan segala ayo beli produk Indonesia, termasuk Nina Nugroho Store nih, produk lokal. Jangan datangnya ke store-store internasional. Boleh beli tapi untuk dipadankan gitu, kira-kira kita masih bisa kok ternyata sejajar dengan brand-brand internasional itu gitu kan. Kalah banget. Seperti itu. Tidak kalah. Kita masih banget, bisa banget, cocok banget disejajarkan dengan brand-brand internasional. Bahkan mungkin lebih berkualitas ya Bu ya. Betul. Betul. Kita punya keunggulan lagi. Bahan lokal, inspirasinya lokal, pembuatnya terutama lokal. Pembuatnya lokal, luar karena biasa. Bangga dengan Indonesia. Nah, siapa lagi yang mesti bangga kalau bukan kita? Iya enggak? Iya, betul. Bangga. Betul. Tapi iya, bangga banget. satu gerakan yang harus didukung sama kita semua karena ujung-ujungnya buat kita juga kan? Iya enggak? Betul, betul. Iya. Bersama kita bisa. Ya. Bu, itu apa ya? Jangan salah satu tagline yang tidak boleh terucap nih. Baik. Bu, mau ngomongin trend forecasting kan Bu ya. Menurut Ibu di tahun 2022 itu kan katanya trend forecasting ini tajuknya kan New Beginning, terbagi atas 4 tema yang unik banget, essentiality, kemudian spirituality, exploration, terus exploitation. Itu kira-kira apa sih Bu untuk para non profesional semua nih yang belum paham nih? Kemudian mungkin bisa disambung sekalian, kenapa sih dunia fashion tuh penting banget nih dengan adanya trend forecasting ini Bu? Oke. Ya, jadi kan memang tren itu sebenarnya juga tren forecasting, namanya juga forecasting ramalan ya. Kita bikin tren fashion, tren ke depan tahun 2021-2022. Mengapa kita bikin seperti itu? Karena kita ingin tahu perubahan pola pikir dari masyarakat. Karena ujung-ujungnya kan kita ingin ini baju busana itu adalah gaya hidup. Otomatis harus sesuai dengan perubahan pola pikirnya. Masyarakat sekarang mikirnya apa, senangnya apa, seleranya bagaimana. Kita harus bisa meraba kan, mendetek gitu ya. Nah, trend forecasting ini membaca perubahan itu, apa yang terjadi, perubahan yang dipengaruhi dari sosial, politik, ekonomi, dari dunia seni, desain, sehingga berubahlah selera-selera itu. Nah, ini kalau kita bisa membacanya, otomatis kita bisa menawarkan produk yang tepat, yang ujung-ujungnya bisa laku, gitu kan? Karena kan kalau udah pas klik antara yang diinginkan, yang dicari, dengan yang diberikan oleh produsen, itu jadi akan pas. Buat konsumen, kalau mau tahu pun, jadi otomatis menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kekinian, nggak ketinggalan. Jadi ini adalah kita menjadi satu konsep bagaimana fashion itu menjadi sarana kita untuk menampilkan siapa diri kita masuk dalam kategori yang mana, kelompok yang mana. Nah, kalau kita tahu tren, berarti kita masuk dalam kelompok global, yang kan semuanya ujung-ujungnya ingin menjadi masyarakat, termasuk dalam kategori masyarakat global, ya, gitu. Nah, tren tahun 2122 ini
menawarkan tema The New Beginning. The New Beginning artinya kan awal yang baru. Kenapa jadi awal yang baru? Karena kita tahu kita sama-sama ada masalah pandemi, ya kan? Dan ada COVID dan sebagainya. Kita mengalami perubahan yang luar biasa sehingga terjadilah perubahan gaya hidup. Itu di seluruh dunia sekarang, nggak cuma kita doang ya, seluruh dunia mengalami perubahan ini. Nah, di sosial, politik dan sebagainya. Karena ada masalah COVID, akhirnya kita sekarang social distancing, tiba-tiba ya semua serba digital. Kemudian kita juga banyak bekerja di rumah gitu ya. Walaupun tetap ada bekerja di kantor, ada bekerja di rumah, ada hybrid seperti itu. Kemudian juga kita semua serba digital, semua komunikasinya berubah, cara transaksi bisnis juga berubah. Itu semua membuat terjadinya satu konsep baru. Nah, ada empat tawaran tema. Biasanya trend forecasting memang menawarkan beberapa alternatif pilihan. Mengapa ada pilihan? Karena kan setiap orang punya gaya berbeda-beda. Ya, ada orang yang senang kalau misalnya ibaratnya makanan, ada yang senang pedas, ada yang senang manis, ada yang asin. Kalau berpakaian juga ada yang senang yang rapi. Seperti baju-bajunya Bu Nina Nugroho kan rapi, elegan sekali, sportif tapi sangat cantik gitu, anggun ya. Ada yang senang yang sportif banget, yang semua serba nyaman. Ada yang senang yang feminin sekali, yang manis, lembut, girly. Ada yang senang yang seksi-seksi, ada yang senang yang etnik, ada yang senang yang artistik. Itu jadi ada berbagai macam gaya. Nah, tawaran tren ini menawarkan untuk konsep-konsep seperti itu. Jadi 4 tema ini akan menawarkan gaya yang berbeda-beda. Latar belakang dari konsep temanya, karena ada pandemi, ada respon pasar. Ya, ada respon. Ada 2 kelompok respon pasar. Ada kelompok yang karena pandemi kemudian jadi berpikir lebih logik. Jadi harus hati-hati nih. Semua harus penuh perhitungan. Gak boleh sembarangan. Harus hemat. Harus diatur. Jangan berlebihan. Harus melihat fungsi. Harus memperhatikan alam, lingkungan, budaya, tradisi, menghargai pekerjaan manusia. Jadi itu ada kelompok itu. Nah, ini keluarnya ada tema essentiality yang lebih memperhatikan fungsi, ada tema spirituality yang memperhatikan sisi budaya, gitu ya, lokal dan budaya. Kemudian ada sisi kubu yang lain karena adanya pandemi, kayaknya kasarnya seakan-akan, waduh, udah terkukung lama, udah lama nih nggak hangout, udah lama nggak keluyuran, udah lama nggak heboh gitu ya. Kayaknya ada kerinduan ingin heboh lagi, ingin seru-seruan lagi, ingin tampil heboh. Eksis ya. Ya, ingin eksis lagi. Nah, itu ada tema exploitation dan exploration. Jadi singkatnya kalau yang essentiality, inspirasinya dari kecintaan akan alam, akan semangat untuk hidup lebih sehat, akan alam yang lebih bersih, lebih sehat. Kelompok urban yang sekarang harus banyak bekerja di rumah, harus berinteraksi lagi secara sosial dengan family dan sebagainya. Konsep ini menghadirkan gaya yang sangat multifungsi, ya, cenderung multifungsi dengan warna-warna yang mudah dipadu padan, yang banyak terinspirasi dari baju-baju rumah atau baju-baju kerja yang simple, nggak banyak detail, sangat simple, sangat fungsional. Itu biasanya kalau ada pun motif-motif, bisa motif-motif yang naif, yang gayanya mungkin gambaran alam tapi digambarkan secara naif gitu. Jadi tapi gayanya lebih ke tenang dan simple. Nah, Mbak Nina Nugroho nih ada arah ke essentiality-nya nih. Mbak Nina ada essentiality tapi ada masuk juga ke spirituality sedikit-sedikit. Tapi cenderungnya adalah ke essentiality karena bajunya Mbak Nina simple, praktis, ya kan, mudah padu padan. Nah, ini essentiality banget bajunya Mbak Nina. Nah, Brenina satunya esensi ya Bu namanya Bu. Iya ya, pas dong Mbak Tri ya, cocok sekali. Benar tuh, banget. Kalau yang kedua, tema kedua spirituality itu menghargai budaya, alam, pekerjaan tangan. Jadi banyak elemen pekerjaan tangannya, ada craftnya, ada etniknya, banyak unsur etnik. Tapi tampilannya juga tenang, terkendali, elegan. Jadi bukan yang etnik tumpang tindih, rame, heboh gitu, enggak. Tapi etnik yang tenang, sangat memperhatikan kualitas. Jadi gaya yang modern, tapi ada unsur east-nya, goes to east, jadi pergi ke dunia timur,
inspirasi dari dunia timur tapi ditampilkan dengan gaya yang lebih elegan. Itu yang spirituality. Warnanya kebanyakan warna-warna tanah. Kalau yang tadi warna-warnanya warna-warna yang lembut dan segar tadi, yang essentiality. Terus kalau yang ketiga yang exploitation, nah ini kan yang heboh tadi, kayaknya ingin tampil, ingin heboh ya. Jadi dia sangat banyak warna, dominasi warna gelap dengan terang dipadu. Motifnya juga perpaduan motif campur-campur, mix patternnya, tapi dan juga gaya ini juga memaksimaliskan banyak hal. Jadi bisa maksimal di pattern, maksimal di warna, dan juga maksimal di size. Jadi ada banyak yang ukurannya diperbesar. Jadi misalnya tangannya besar, atau bawa baju, pakai baju, tasnya besar sekali. Atau ada detail pita yang besar, jadi banyak yang besar-besar dimaksimalkan, big size-nya ada. Itu yang exploitation. Kalau yang exploration, itu seakan-akan kita kerinduan untuk mencari daerah baru, mau menjelajah dunia baru. Jadi ada techno adventure-nya. Jadi kesannya kayak lagi mau pergi ke planet baru nih kayaknya gitu ya. Jadi ada, makanya ditawarkan ada gaya-gaya kayak penjelajah, jadi kayak trench coat dengan banyak tali-tali, saku-saku, gaya traveling, gaya penjelajah. Tapi juga ada unsur dreamy-nya, ada mimpinya. Karena kita bicara mengenai harapan kepada dunia baru, jadi ada unsur-unsur mimpi, surrealisnya, ada unsur feminin-femininnya dipadukan dengan sportif sekali. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu, Mbak. 4 temanya. Jadi ada cukup banyak pilihan dari tema tren 2021 dan 2022. Kenapa penting nih Bu untuk supaya apa nih Bu kira-kira? Nah, tadi yang saya bilang tuh penting kenapa? Karena kan kita ingin kalau bisa kan kita produsen membuat karya yang cocok dong dengan konsumen, dengan selera konsumen. Jadi makanya contohnya ya, banyak sekali orang yang sekarang aktivitinya kan hybrid, kerja di rumah, kerja di kantor gitu. Terus juga kita juga sekarang kan beli baju mungkin ya sekarang lebih memperhatikan kualitas ya. Kalau dulu kan wah beli terus sekarang beli tetap beli tapi kan memperhatikan kualitas. Jadi kan memperhatikan kualitas kalau bisa baju itu bisa mix match, tukar pakai, fungsinya cukup banyak. Misalnya itu yang untuk essentiality. Jadi kita tahu ada kelompok-kelompok orang seperti itu. Tapi ada juga kelompok orang yang pengen seru, pengen heboh, pengen tampil. Ada juga. Jadi pilihannya banyak. Kita perlu tahu tren. Dengan kita tahu tren, kita bisa memilih. Kita, kalau produsen, akan membuat untuk koleksi yang mana nih, yang cocok dengan pasarnya. Kalau kita konsumen, kita mulai mikir, saya termasuk kategori yang mana ya? Oh, pilihannya ada seperti ini, berarti saya cocok nih tampilnya begitu. Jadi ujungnya, dengan kita mengetahui tren, kita bisa memprediksi, bisa mengetahui perubahan selera pasarnya, dan kita bisa menerka dengan tepat, membuat tawaran produk yang lebih tepat untuk konsumen, dan konsumen juga waktu memilih juga bisa lebih memastikan dia termasuk kategori yang mana. Gitu kira-kira Mbak Dina. Jelas sekali, luar biasa. Karena percuma ya Bu, kalau misalnya kita sebagai produsen memproduksi sesuatu yang bukan kebutuhannya customer terkait busana kan, mau bagaimanapun nggak akan kebeli ya Bu. Jadi ujung-ujungnya kan mengenal tren forecast itu seperti apa ya untuk kepentingan kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumennya. Itu keren banget tadi penjelasannya. Baik Ibu. Kemudian untuk yang sedang fashion show di MoveFest itu kira-kira kalau misalnya masih pada bingung nih para NN profesional, itu sebenarnya yang terbagi menjadi gaya ini itu dan semuanya tadi ada 4 disebutkan. Ada nggak Bu contoh-contohnya? Misal desainer A itu kan nanti fashion show dengan gaya seperti apa gitu kan? Itu sudah diadaptasi atau masih bebas aja Bu kalau di MoveFest? Sebenarnya tren ini disampaikan kepada teman-teman, tapi ini kan masih tren 2122. Jadi ada ada yang belum gitu ya. Jadi masih ada. Cuma sebenarnya kalau diperhatikan esensinya itu kurang, karena ini kan memang lanjutan dari tren yang lalu. Tren yang singularity ya, ada beberapa tema. Jadi mungkin teman-teman yang lakukan sekarang ini masih ada kombinasi antara tren singularity dengan yang tren yang baru. Tapi juga udah banyak juga yang menerapkan tren yang baru ini. Jadi contohnya misalnya kalau kita tren ini ada bukunya, bukan buku deh, ada link untuk e-booknya ya sebenarnya.
ada link e-booknya. Nanti saya bisa infoin link e-booknya melalui Instagram ya. Nanti kita ini kasih tahu link e-book. Siap. Nanti sebenarnya kalau kita perhatikan contohnya siapa ya desainernya, ada Mbak Astri Lestari yang dari Bandung, itu dia mengambil tema juga untuk essentiality. Atau Mbak Nuni Mawardi ambil tema dengan spirituality. Ada Mas Deden Siswanto, Mas Deden juga ada tema exploration, sama dengan Sophie juga tuh ada exploration. Salah satunya Mas Deden bikin bajunya, dia mengambil bahan-bahan dari sutra Kalimantan ya, lupa deh, Makassar ya. Terus dia bikin dalam bentuk di puff, ada unsur kayak matlase, quilting. Jadi dilapis, dikasih jahit-jahit kayak itu loh, seperti nggak selimut, bed cover kan di quilting. Patchwork gitu ya, Bu. Quilting yang kayak tengahnya apronnya. Salah satu tawaran tema kita memang ada unsur puff fashion itu. Jadi ada kayak quilting. Mengapa ada quilting itu? Karena inspirasi dari exploration tadi, seakan-akan kita perjalanan ke luar angkasa, ke planet baru. Ya bayangannya tuh kan semua serba terlindung, harus terlindung. Puff, kalau ada puff jadi kayaknya empuk-empuk gitu ya. Kalau beradu-beradu nggak ini. Nah, bagi konsep-konsep detail-detail yang dimunculkan, itu biasanya diadop sama teman-teman desainer. Tapi tidak berarti plek-plek. Karena kan kalau ngomong puff itu cocok untuk winter. Kita kan nggak mungkin pakai baju winter di sini. Ya kan, jadi diambilnya tipis, sederhana. Tapi aksen matlasenya muncul gitu. Atau baju-baju gaya-gaya adventurer, kayak misalnya baju Mas Sofi misalnya dengan banyak saku, banyak tali temali dan sebagainya. Itu yang kayak siap untuk traveling. Itu juga bisa diadop. Memakai bahan etnik gimana? Bisa bahan etnik dipakai untuk empat-empatnya. Walaupun salah satu tema yang kuat sekali etniknya ada spirituality, tapi tidak berarti yang lain nggak bisa pakai etnik. Tetap bisa pakai bahan-bahan etnik ya untuk keempatnya itu. Atau contoh lain lagi adalah Ibu Nina Nugroho dengan essentiality-nya sebenarnya ya. Jadi kalau Bu Nina kalau ada CEO-nya di Movest itu gayanya sangat essentiality sebenarnya, gaya-gaya yang sangat mudah, padu padan, yang simple, elegan, jadi tidak terlalu neko-neko, dengan warna-warna lembutnya, semua itu adalah konsep sesuai dengan tren depan. Gitu. Baik. Iya, Bu, izin sudah mulai banyak pertanyaan dari para viewers. Boleh Nina bacakan satu-satu ya, Bu? Boleh. Baik. Iya. Yang pertama dari Noval_Naisya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu, bagaimana menentukan fashion kita dan bagaimana kita bisa menentukan tren pada setiap tahunnya, katanya gitu. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya, Bu ya. Mau ada yang ditambahkan? Mungkin. Ya, sebenarnya kalau tim tren ini yang bikin adalah tim dari Indonesia Trend Forecasting. Itu kita terdiri dari beberapa bagian dari desainer. Sebenarnya nggak cuma fashion, ada interior, ada arsitektur, ada produk, ya, ada textile. Jadi beberapa asosiasi, desainer asosiasi kita ngumpul, ada researcher kita juga, ada Mbak Isti dari Jerman malahan ikutan John untuk research globalnya. Nah itu kita semua, kita kumpul, kita meriset dulu nih. Struktur kerjanya kita riset apa yang terjadi secara global di internasional. Dari secara secara teknologi, kemajuan di teknologi, kemajuan ada hubungan dengan sosial, politik, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Kita kumpulin dulu datanya. Setelah kita kumpulin, kita lihat mana yang paling berpengaruh, mana yang tidak, mana yang kayaknya dampaknya seperti apa. Kemudian kita petakan, kita bikin mind mapping. Berarti kalau kita bicara mengenai teknologi, alurnya akan kemana di sini. Kalau kita bicara dengan lingkungan, akan menjadi seperti apa. Dari hasil pemetaan itulah baru kita menentukan temanya. Itu biasanya kita berjalan seperti itu. Tapi yang kali ini karena ada pandemi, mungkin kita tidak terlalu susah lagi untuk melihat apa yang terjadi secara global, karena secara global udah terjadi semua sama ya, berarti kita udah tahu nih kejadiannya adalah ABC. Tadinya kita melihat respon dari hasil seperti ini seperti apa, itu yang kita rembukin. Setelah kita tentukan temanya, kita buat sub temanya, kemudian kita coba menggali, bereksperimen dengan produknya seperti apa, warnanya bagaimana, desainnya seperti apa, gitu sih. Kira-kira itu alurnya. Nah, tema-tema tren itu memang selalu berganti. Bahkan kalau di internasional 1 tahun 2 kali
tren itu kan ada spring, summer, autumn, winter. Kalau di kita ya memang baru 1 tahun 1 kali. Tapi kita berharap sih ke depannya tren forecasting ini akan lebih banyak mengadop hal-hal dari lokal. Jadi inspirasi kita bukan lagi yang terjadi secara global, tapi juga ada inspirasi lokal yang bisa kita bawa sehingga kita bisa lebih mengangkat budaya kita menjadi tawaran untuk tren internasional. Gitu. Betul. Tadi juga ada pertanyaan dari viewer, sebenarnya trend forecasting ini dibuat setiap tahun atau berapa kali setahun atau berapa tahun sekali. Tadi saya coba cari pertanyaannya belum ketemu Bu, tapi mudah-mudahan sudah terjawab ya non profesional yang tadi bertanya karena sudah sekaligus dijawab oleh Bu Dina. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya dari 4517 Mimi, mungkin nggak sih Bu tren lama muncul lagi masuk di tren yang baru katanya Bu? Unsur-unsur lama udah pasti bisa muncul kembali. Tapi bukan tren yang lama. Kalau kita bicara tren dulu kita udah langsung bicara ke depan. Tapi bahwa tren yang baru itu terinspirasi dari apa yang pernah terjadi di masa lalu, dari unsur-unsur masa lalu itu pasti bisa. Karena memang ada siklusnya. Dan orang juga kadang-kadang ada titik jenuhnya ya. Dulu kita semua suka yang bling-bling, yang heboh, yang gimana. Kemudian kita sekarang suka yang alami, ya semua kembali lagi kepada alam gitu kan. Ya dulu kita supaya semua serba teknologi tinggi dan segala macam, tapi sekarang kita sekarang mulai menghargai pekerjaan tangan. Jadi musimnya kali ini pekerjaan tangan itu sangat dihargai. Ada istilah the beauty of making. Nah ini kesempatan kita nih orang Indonesia. Kita kan punya banyak pekerjaan tangan, banyak olah bahan dan sebagainya ya. Kerajinan-kerajinan kita banyak banget. Nah di sini kita bisa punya momentum lah untuk bisa mengangkat konsep ini, bisa dihargai. Karena dulu orang kalau ngomong fashion sukanya fast fashion, semua serba cepet, murah, belanja, disuruh belanja sebanyak mungkin. Tapi kalau sekarang kita lebih kepada slow fashion, kita menghargai karya-karya fashion yang bermutu. Bukannya nggak belanja tetap, tapi yang bermutu. Makanya mungkin penekanan buat teman-teman produsen juga mulai memperhatikan mutu dari produk-produk kita. Gitu. Betul sekali. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Mbak tadi. Ya. Kemudian selanjutnya Bu, dari Latifah NC. Selamat sore Bu Dina, izin bertanya bagaimana nih strateginya supaya produk-produk lokal bisa jadi kiblat tren fashion dunia. Terus Mbak Nina, kapan NN launch busana dengan mengusung budaya Indo X batik? Wah, untuk yang NN udah ada, cek aja di tapi masih pakai tenun-tenun belum batik, nanti doakan. Nah ini juga kapan-kapan Nina mau ngobrol sama Bu Dina nih Bu, jadi apa namanya kegelisahan kita para produsen juga untuk mendapatkan ini nih Bu bahan baku. Tapi sebelum Nina kapan-kapan aja monggo silakan dijawab tadi yang bagaimana produk lokal bisa menjadi tren fashion dunia. Ya gini, kan kalau kita bicara mengenai fashion itu ada ngomong tradisi, ada ngomong modern ya. Kalau ngomong tradisi biasanya itu memang dia tidak berubah secara waktu terus aja, tapi secara daerah tuh beda banget. Kalau lain dengan modern, kalau modern itu secara waktunya cepat berganti karena ada tren-tren-trennya, tapi secara ruang, secara daerah itu sama semua global. Nah pada saat semuanya global sama, ada titik jenuh nantinya. Ya kan, sama kan pasti orang mencari hal baru. Pada dasarnya manusia pengen cari hal yang baru. Nah, di sini letaknya kita bisa memanfaatkan lokal kita sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Tapi bagaimana kita mengemasnya harus dengan gaya global. Kalau kita nggak bisa mengemas dengan gaya global, terlalu lokal, nggak cocok dengan selera global. Ya, kita harus sesuaikan. Kalau kita bicara mengenai fashion atau gaya hidup, kiblatnya memang ke dunia barat pasti. Kiblatnya. Jadi makanya kalau contoh gini ya, kalau orang-orang luar, misalnya contoh di Bali banyak sekali kan perusahaan, atau di Jogja perusahaan-perusahaan dari yang pemiliknya adalah orang luar negeri, ya dibikin di sana, wah barangnya laku banget, bagus banget, ya kan? Dari luar pemiliknya mengambil pekerjaannya di situ. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena si orang-orang luar ini punya budaya yang menjadi standar dari seluruh global. Ketemu sama perajinnya di Indonesia, ya klop lah, perajinnya ini kuat, bagus, gayanya gaya global. Nah, kalau kita, perajinan kita bagus, gaya kita masih lokal, ya nggak klop, nggak nyampe gitu. Makanya kita harus sadar, kita harus tahu tentang gaya global seperti apa.
tapi kita harus bisa memasukkan unsur lokal juga di dalam gaya global. Jadi kita bukan mengekor gaya global, tapi kita memasukkan unsur baru. Contohnya kita di IFC kan ada punya gerakan namanya sarung ya. Sarung is my new denim gitu. Sarung kan sangat lokal. Sarung kuno banget itu kalau bikin sarung ya, kan sarungan. Tapi sarung kalau di mata teman-teman desainer, dikelola oleh teman-teman desainer kan menjadi gaya yang sangat ngetrend, trendy banget. Nah, bagaimana mengemas sarung yang sangat lokal tadi dengan penampilan yang global, sehingga nanti kita bisa membawa lokal kita ini, si sarung ini sejajar dengan gaya global. Jadi kita nih di tangan kita yang mau mendorong batik kita, tenun kita, atau sarung atau kebaya kayak atau apapun ya, baju bodoh segala macam, tapi dikemas dengan gaya menjadi gaya global sehingga konten lokal itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, di situ PR. Iya, itu PR-nya. Kalau misalnya PR itu udah selesai, bisa jadi tipping point banget untuk para produsen di Indonesia bisa cepat melesat di dunia global ya Bu, karena seleranya sudah global, tapi uniqueness-nya tuh dapat banget dari Indonesia. Itu diferensiasinya beda banget pastinya. Cepat dicari, cepat laku tuh yang kayak gitu. Saya jadi pengen desain nih. Kita bisa gitu loh Mbak Nina. Bisa kita bisa bekerja sama. Yuk sama-sama yuk kita ngangkat dulu yuk ini yuk gitu loh. Kita bisa bersikap gitu. Jadi kita kalau sendirian Mbak Nina sendiri ambil A, yang lain B, C, D sampai banyak nggak kedengeran suaranya. Tapi kalau kita rame, yuk kita angkat A dulu nih. Rame-rame yuk kita semua angkat, kedengeran itu akan nyampe pesannya. Jadi mungkin melalui forecasting ini sebenarnya kita mengajak juga teman-teman, yuk kita bareng-bareng mengangkat budaya kita. Nanti ke depannya mungkin kita akan lebih banyak lagi ke konsep budaya. Saya juga nanti mau ngajak teman-teman nih, pada produsen untuk yuk bareng-bareng yuk ikut urung dan book, kita sama-sama mengangkat satu konsep tren kita sehingga tren ini bisa ikut berkiprah berbicara di internasional. Gitu. Iya. Kalau Dior aja udah bisa melihat potensi bangsa kita ya Bu ya, gitu kan, kayak Endek dari Bali, kenapa kita tidak? Gitu. Itu kan gaungnya luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita juga bisa punya gaung seperti itu ya Bu ya, dengan kebersamaan yang akan kita create bersama nih Bu. Duh, tidak sabar. Nanti Nina diajak ya Bu ya. ayo kita harus bikin ya semua. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya lagi Bu. Bagaimana cara agar tetap dibilang trendy dan fashionista tapi tidak mengikuti tren? Nah, Ini, sebenarnya pada saat kita menjadi konsumen itu ada, kalau produk mode itu ada pilihannya. Ada barang yang basic. Barang basic itu barang yang bertahan lama, kita beli sekarang, kita pakai lagi tahun depan, pakai lagi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi masih oke. Itu barang basic. Ada barang new basic, jadi basic tapi ada sedikit twistnya. Jadi misalnya kemeja tapi agak kepas sedikit, atau tak kerahnya, kalau cowok tuh kemeja kerahnya itu ada berubah-berubah, itu ada new basicnya. Ada juga yang kontemporer, artinya ngetrend, apa yang lagi musim sekarang. Misalnya kalau kemeja depannya pendek, belakangnya panjang, itu kan lagi musim sekarang ya. Atau ada lagi yang avant-garde, yang ide-ide baru yang mungkin orang masih nggak paham atau belum bisa terima, tapi nanti bisa jadi keren gitu. Nah yang avant-garde itu tapi orang suka salah artikan dengan sesuatu yang ajaib, padahal nggak tentu ajaib, bukan ajaib, tapi karena belum lazim gitu ya. Nah kalau kita temen ini tadi nanya mau ke arah mana, pengennya trendy, pengen yang fashionable. Tapi kalau namanya udah trendy, udah kata-kata trendy, sebenarnya ikut tren berarti ya. Tapi dia mau arahnya ke fashionable, mungkin dia bisa jadi avant-garde, mau gaya dia, stylenya, mau mengambil style yang baru, tidak ikut tren, tidak hanya sekedar mengikuti, tapi dia punya prinsip sendiri, punya olahan sendiri. Munculin aja, nggak apa-apa. Statementnya itu yang paling penting dari statement tadi, kita mungkin seberapa besar statement itu bisa memberikan pengaruh kepada yang lain dan seberapa besar bisa diterima oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya statement yang dibuat oleh teman kita ini orang jadi wah keren, dari semua orang ikutin, berarti udah jadi trendsetter dia. Nah ini ya, jadi trendsetter itu tidak berarti harus dari memakai karya desainer, bisa juga statement-statement yang kita lakukan. Jadilah pribadi kamu.
apa, kenali pribadi kamu. Tadi kalau pribadi kita kan ada orang yang tipenya macam-macam tuh, yang mau sportif, yang feminin, yang seperti apa. Kenalin siapa pribadinya, tampilkan, eksperimenlah, tampilkan dengan memperhatikan estetika sehingga tetap enak dilihat dan sebagainya. Kalau itu bisa dicapai, kamu mungkin akan menjadi trendsetter. Gitu. Iya, karena fashion is our personal statement ya Bu ya sebenarnya, karena kaitannya sama lifestyle gaya hidup tadi. Baik Bu, sebelum mengundang pertanyaan live, Bu, satu pertanyaan lagi dari viewers, dari Sylvia_Tiara Rahmat, izin bertanya, apakah mungkin trend forecast ini ternyata melenceng dengan kemauan customer di tahun tersebut katanya? Ya, karena kita sebenarnya mengacu dari riset dan kita melihat bagaimana pola pikir konsumen itu pasti biasanya tidak terlalu melenceng. Karena kita berdasarkan apa yang ada. Cuma begini, kan tadi saya katakan ada fakta-fakta ya, kemajuan teknologi seperti ini, lingkungan begini, ini begini. Itu premis-premis itu seluruh dunia ada. Ya, apa yang terjadi di seluruh dunia ada sama. Cuma kombinasi-kombinasi yang keluar itu mungkin berbeda. Misalnya kita nih ITF menawarkan gaya tadi essentiality, tapi mungkin kalau kita lihat dari institusi tren yang lain, Pagler, WGSN, temanya mungkin judulnya lain, tapi dia mengacu kepada unsur yang sama, ada unsur yang samanya. Mungkin kalau si Pagler ini menawarkan konsep etnik tadi dengan essentiality, jadi gabungan spiritual dengan essentiality jadi satu tema buat dia. Sementara kita dipisah gitu. Jadi ada kombinasi-kombinasi yang berbeda. Cuma kalau kita bilang yang mana yang bisa menjadi hit banget itu yang mungkin kita belum tahu, masih bisa bergeser. Kita menyangkanya yang ini essentiality akan jadi hit, ternyata ada pergeseran, terjadi kejadian masalah ada apa sehingga ternyata yang exploration malahan yang lebih top gitu. Geser. Tapi bahwa keempatnya itu sesuai atau tidak, kesesuaiannya pasti ada. Cuma seberapa besar pengaruhnya itu yang mungkin agak berbeda. Tapi kesesuaiannya ada. Kenapa? Karena kita berbasis kepada riset perubahan pola pikir yang kita detect dari apa yang terjadi di masyarakat. Jadi biasanya nggak melenceng. Kalau kita udah lihat dari hasil tren-tren yang lalu, kita mereview yang lalu spirituality, ada gray zone, ada apa, itu kita lihat ternyata memang iya keluar. Gitu. Jadi kita selama ini juga mengevaluasi juga dari hasil tema tren kita lihat gimana nih kenyataannya. Ada 1-2 yang menonjol, tapi ada juga yang kurang gitu. Begitu. Iya, karena ada 4 pilihan gaya tersebut ya Bu ya, jadinya kan ya seberapa banyak masing-masing gayanya diadaptasi. Kalau diadaptasi pasti ada, tapi seberapa besarnya itu ya Bu yang berbeda-beda. Baik, iya. Izin live question Bu? Ya, silakan. Iya. Dari Yifa ini Bu kita yang sudah send request untuk live questions. Waiting for Yifa. Mudah-mudahan sinyalnya di sana bagus. Di sini lagi hujan gede Bu. Oh, hujan gede ya. Kalau sore udah mulai hujan. Nah, oke, sepertinya masih belum bisa. Oh, ini bisa. Ya. Kirain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, salam kenal Mbak Yifai. Silakan pertanyaannya untuk Ibu Dina. Yifai nama Instagramnya, nama saya Yevi. Iya, di indonesiatripnews.com. Ya, pertanyaannya ada 2 Mbak Nina, Bu Dina. Yang pertama, apakah masalah lingkungan ini masih menjadi perhatian penting di fashion 2021-2022 dan bagaimana aplikasinya? Nah, yang kedua, Bu Dina, apakah ada warna yang dominan yang muncul di tren fashion tahun ini? Dan alasannya apa kalau memang ada dan kenapa warna tren itu? Itu aja sih Bu Nina dan Bu Dina. Terima kasih. Baik, makasih Mbak. Iya. Sama-sama. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Yevi, Ibu. Mbak Yevi. Oke, Mbak Yevi. Saya langsung jawab aja, Mbak Dina ya. Iya, silakan Bu. Ya, tadi pertanyaannya yang pertama adalah tentang masalah lingkungan ya. Masalah lingkungan. Masalah lingkungan. Iya.
Memang masalah lingkungan itu harus bukannya apakah menjadi atau tidak, sebenarnya harus menjadi isu penting buat kita. Jadi kita nih sebenarnya orang-orang fashion itu dikatakan fashion itu kontribusi terbesar loh, termasuk yang terbesar Iya, para lingkungan kita, pakaian air, chemical dan sebagainya ya. Jadi wah kita nih ikut tanggung jawab nih kalau akan alam kita gimana. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Nah, kalau kita lagi banyak mengedepankan memang konsep sustainable fashion ya. Kalau kita bicara mengenai sustainable kan sebenarnya bukan cuma sekedar kita memakai bahan alam atau pewarnaan alam atau upcycling atau recycling. Tapi konsep sustainable itu sebenarnya kita bicara mengenai 3 hal. Kita bicara mengenai planet, mengenai people, sama juga mengenai profit. Jadi bagaimana konsep planet, bagaimana kita menjaga supaya kita hemat energi, kita memperhatikan limbah kita supaya mungkin kita pakai zero waste atau gimana caranya gitu ya. Itu yang untuk planetnya. Kalau people-nya bagaimana kita memperhatikan mungkin karyawan kita kalau yang produsen atau lingkungan kita semua. Bagaimana mungkin kalau yang konsumen dari hasil kita membeli produk mode yang kita tahu bahwa dia bertanggung jawab dengan itu semua. Jadi pembeli pun juga bisa ikut berperan tuh. Kalau dia tahu nih produk mode ini menindas karyawannya sampai gimana, itu mungkin jangan dibeli gitu kan. Tapi yang ini produk mode ini bagus sekali mengatur karyawan, memperlakukan masyarakat dan sebagainya, ada dampak sosialnya juga, itu bisa kita support selalu. Jadi ada unsur people-nya juga buat produsen. Tadi bagaimana kita upahnya mungkin atau menghargai pekerjaannya atau juga memberikan kesehatannya. Jadi mungkin kalau di kantor ada dikasih makan gitu mungkin atau gimana gitu, kita perhatikan seperti itu. Dan yang satu lagi adalah profit. Bagaimana kita sekarang nggak cuma semata-mata menekan cost rendah-rendahnya supaya dapat untung sebanyak-banyaknya. Nah itu nggak boleh begitu. Tapi kan melalui produk-produk mode itu kita bersinergi, kita ada keadilan sosial lah. Kita harus membagi semuanya, dihitung rata. Jadi profitnya juga profit yang sebenarnya masuk akal dan bertanggung jawab gitu. Nah, poin ini kita harus perhatikan. Jadi mungkin dari hal yang paling kecil yang kita bisa lakukan. Kan kalau kita ngomongin langsung sustainable yang mungkin pusing ya. Nanti harganya juga jadi mahal, dan segala macam. Apa yang kecil-kecil bisa lakukan? Tapi kalau ini udah menjadi kesadaran kita udah sama-sama berprinsip oke, kita harus menerapkan ini. Kita harus memperhatikan lingkungan. Berarti waktu kita mengambil keputusan kita akan melihat ini sebagai patokannya. Jadi poin pertama adalah jadikan itu sebagai prinsip dan kita mau lakukan. Itu dulu. Ya, terus pelan-pelan kita jalanin. Ya nggak mungkin langsung, pasti pelan-pelan. Cuma kalau kita sudah setuju, sudah berprinsip mau lakukan, nanti ada jalannya. Dan kita akan cari tahu kan gimana caranya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua warna ya. Warna apa yang akan jadi? Sebenarnya kalau kita melihat mengacu dari konsep tren kita, salah satu warna yang itu menjadi tren di dalam salah satu tema yang kuat itu adalah essentiality. Ya, bicara essentiality, bicara mengenai alam yang lebih bersih, mengenai kedekatan kita dengan kecintaan dengan alam. Jadi kita karena ada pandemi ini kan juga kita harus berpikir nih konsep lingkungan lagi, baik kita lebih berpikir tentang lingkungan. Jadi salah satunya harapan akan dunia yang bersih, segar dan sebagainya keluar dengan warna biru, terutama biru salah satu warna yang menjadi dominan ya, karena itu bayangan langit yang bersih, udara yang segar, bersih dan semua clinical itu biru. Tapi juga ada unsur kuning juga salah satu warna yang kuat juga dalam konteks harapan, semangat, itu ada masuk juga unsur kuning. Tapi itu yang kurang lebihnya ada dominan ya. Tapi ada pilihan-pilihan warna lain, ada salem, ada warna kecoklatan, ada warna-warna lain, itu pasti ada. Tinggal sekali lagi saya bilang, kita prediksi, tapi mana yang akhirnya menjadi hit ya balik lagi nanti kepada bagaimana respon masyarakat dan sebagainya gitu ya. Nuansa biru ke hijau itu tadi satu lagi biru ya, kuning ke arah coklat. Iya, semoga jelas Mbak Evi. Terima kasih. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan datang besok ke seminar Trend Forecasting-nya di acara MUFES Bekasi jam 3 sore, Mbak Evi ya. Terima kasih. Ya, insya Allah ya Mbak Nina. Ya. Terima kasih Mbak Nina. Ya, sehat selalu.
Silakan minta tolong keluar Mbak Yafi, saya nggak bisa nge-remove. Mohon maaf. Ini dari Dari Mbak Yevinya, boleh tolong dari saya yang ya betul. Diklik yang silang bagian atas, bisakah? Ada silang di kanan atas, Mbak Yevi. Nah, baik. Iya. Wah, luar biasa sekali tadi Bu, penjelasannya kepada Mbak Yevi. Ini Nina ada satu pertanyaan lagi sebelum Ya. pamit nih Bu. Nggak terasa 1 jam kita sudah Ya. ngobrol-ngobrol. Luar biasa ya Allah. Senang banget, banyak banget ilmu-ilmu yang bisa jadi inspirasi nih Bu. Ini kayaknya tangan udah langsung pengen bikin Mbak nih, sesuatu. baju ya, ambil kain langsung buat. Iya, pertanyaannya Bu, tipsnya dong Bu untuk para desainer agar karyanya bisa selalu diterima oleh pelanggan nih dihubungkan dengan trend forecasting. Oke. Silakan. Sebenarnya gini, kita membuat desain yang paling penting buat para desainer harus berpikir bahwa kita menawarkan sesuatu untuk pelanggan. Seringkali lupa nih para produsen atau desainer suka bawa emosinya, pengen kreatif, pengen bikin begini-begini sampai lupa buat siapa gitu ya. Nah, kita harus ingat kepada market kita, dan kita sebenarnya memberi kesempatan pemakai kita akan merasa apa melalui produk modenya. Apakah dia jadi merasa menjadi lebih kesannya lebih feminin, atau dia berkesan lebih berbudaya, atau dia menjadi lebih berkesan lebih intelek, atau dia menjadi kesan lebih apalah kira-kira. Jadi kira-kira kita harus tahu nih produk kita ini akan memberi kepuasan kepuasan apa kepada pembelinya. Selain kita nanti otomatis harus memikirkan inovasinya, kreativitas dan sebagainya, ya, bahwa apa yang namanya nggak kuno, modern. Modern itu artinya kan sesuatu yang modern, yang bukan kuno. Jadi kalau kuno itu artinya udah lewat, udah masa lalu. Jadi kita mencoba dari yang masa lalu itu kita ubah menjadi sesuatu yang baru. Bagaimana kekinian. Jadi apa yang kita tawarkan kepada konsumen kita sehingga mereka merasa terpuaskan dengan produk kita. Jadilah diri sendiri, nggak usah khawatir, tidak harus orang lain bikin begitu kita ikutan, orang lain bikin gini kita panik bikin seperti ini, nggak usah begitu, ya. Jadi diri sendiri, punya DNA brand sendiri, ya, punya filosofi sendiri, karena bagaimanapun pasti ada marketnya, tinggal bagaimana kita menyampaikan pesan itu kepada konsumen sehingga mereka juga paham dan mereka akhirnya bisa connect dengan kita. Itu Mbak Nina. Luar biasa. 1 jam tapi Nina belajar banyak banget ini Bu. Besok ya Bu. Ada selain besok ada lagi nggak Bu? Selain besok ada lagi di Bandung tanggal 30. Oh, di Bandung. Tapi besok bakal nggak salah ada live-nya sih. Ada live Oh, ada streaming live-nya. Nanti kita share ya. Nanti saya sharing juga kalau bisa diinfoin ke teman-teman bisa hadir di sana atau ikut live streamingnya. Kalau besok ada gambar-gambar lebih banyak ya. Kalau gitu kita nggak bisa share. Ada gambarnya, ada videonya sehingga arahan trennya mungkin bisa lebih terbaca dengan lebih baik. Itu tunggu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak obrolannya sore hari ini, syarat manfaat, luar biasa sekali, banyak insight, banyak banget informasi yang bisa langsung diaplikasikan nih oleh para NN profesional semua terkait produknya kalau teman-teman adalah seorang produsen, dan kalau konsumen pastinya langsung bisa tahu nih mau beli yang seperti apa sih, karena ternyata memang setiap tahun tuh keluar trend forecasting setiap tahunnya untuk jadi gambaran ya Bu, kira-kira akan ke arah mana sih fashion itu di tahun tersebut gitu. Terima kasih banyak Bu Dina, sehat selalu. Mudah-mudahan mudah-mudahan semua yang direncanakan lancar, Mufest berjalan lancar, sukses ya Bu ya. Kemarin di 3 kota udah sukses, tinggal 2 lagi, mudah-mudahan selalu lancar. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tercapai. Terima kasih Bu. Salam hormat saya. Salam untuk Mas Muna besok Bu. Baik, terima kasih juga semua. Iya, terima kasih sharingnya Bu Dina, mencerahkan sekali katanya ada komen. Iya, sampai ketemu. Iya Bu.
Terima kasih Bu Dina, kata Bu. Iya, kan luar biasa sekali kan, seperti yang saya janjikan di awal tadi, sebelum saya menyampaikan siapa sih narasumber kita sore hari ini, pastinya kita akan menyampaikan informasi terkait trend forecasting ini dari narasumber yang luar biasa. Benar kan? Sesuai janji saya ya, dan profesional semua. Tadi Bu Dina memberikan tipsnya nih untuk kita para produsen, para desainer, agar supaya produknya bisa diterima oleh masyarakat. Katanya, jangan lupa nih sebagai produsen kita harus berpikir bahwa kita tuh menawarkan sesuatu untuk pelanggan tuh apa sih yang kita tawarkan, kemudian memberikan kesempatan pada customer kita tuh untuk merasakan apa gitu. Itu penting banget sih. Dan produk kita tuh memberikan nilai kepuasan yang seperti apa gitu ya. Terkait inovasinya juga harus dipikirkan, kreativitasnya juga jangan lupa. Yang terpenting adalah jadi diri sendiri. Kita harus punya DNA brand. Jangan sampai tadi lagi musimnya apa, maunya apa, kemudian bingung mau ikut ke sini, ikut ke sana, akhirnya dia tidak punya DNA brand. Dan kemudian bagaimana caranya untuk menyampaikan informasi tersebut kepada customer kita tercinta. Luar biasa sekali penjelasan yang tadi disampaikan oleh Ibu Dina. Jangan sedih teman-teman semua kalau misalnya teman-teman tadi, para profesional belum sempat nonton nih obrolan saya sama Bu Dina 1 jam ke belakang, maka bisa ditonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Setelah ini saya langsung upload ya. Tapi sebelum itu, saya mau ngasih pengumuman nih untuk teman-teman semuanya. Yang pertama pengumumannya tentang siapa sih pertanyaan terbaik sore hari ini. Kemudian yang kedua, ada pengumuman dari Nina Nugroho Store. Ini yang penting banget dan harus banget teman-teman dengerin. Nih, pengumuman dari Nina Nugroho Store. Nih, mau ngingetin lagi nih Mbak, Nina Nugroho lagi mengadakan promo Hari Kartini. Hari Kartini kan kemarin sudah berlangsung, tapi promonya masih kita lanjutkan nih Mbak. Mengadakan promo Hari Kartini, diskon sampai dengan 21%. Masya Allah, luar biasa. Kapan lagi Nina Nugroho diskon 21%? Kayaknya saya juga mau langsung cek di websitenya. Yang ini berakhir sampai hari Senin. Ini hari Jumat, berarti Sabtu, Minggu, Senin sudah berakhir. Masih ada waktu 3 hari lagi, Mbak, untuk cek diskonnya 21% di Nina Nugroho Store dalam rangka Hari Kartini. Tersedia sampai dengan 80-an produk loh. Banyak banget berarti ya pilihannya ya. Itu banyak banget kan. Buruan Mbak chat SA kami lewat WhatsApp ya. Nanti keburu kehabisan. Untuk info seputar Hari Kartini, Mbak bisa klik link di bio Instagram @ninanugrohostore. Ingat Mbak, cuma sampai hari Senin. Ditunggu ya. Jadi silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di situ ada link yang bisa diklik. Nanti bisa ditanya ke sales advisor kami terkait informasi tentang promo Hari Kartini diskon 21%. Ada 80-an produk yang kita diskon 21%, berakhir sampai dengan hari Senin. Jangan lupa, sebentar lagi. Ditunggu, jangan sampai kehabisan ya. Luar biasa. Oke, sekarang waktunya saya untuk menyampaikan siapakah pemenang sore hari ini dalam program Nina Nugroho Solutions episode ke-80 dengan tema Trend Forecasting 2021-2022 hari Jumat tanggal 23 April 2021 dengan narasumber Ibu Dina Budiani. Pemenangnya adalah Latifah NC. Wah, selamat ya kepada Mbak Latifah NC. Pertanyaannya tadi, selamat sore Bu Dina, izin bertanya bagaimana nih strateginya biar produk-produk lokal bisa menjadi kiblat tren fashion dunia. Terus Mbak Nina, kapan NN launch busana dengan mengusung konsep Indonesia X Batik? Selamat kepada Mbak Latifah NC, silahkan masuk ke Instagram Nina Nugroho Store, kemudian di bagian laman depannya terdapat link yang bisa diklik tuh di bio-nya, itu ada link yang bisa diklik, kemudian langsung terhubung dengan para sales advisor kami yang ramah-ramah, baik-baik, sabar-sabar pastinya. Nanti oleh para sales advisor kami akan diarahkan bagaimana mendapatkan hadiahnya. Selamat ya kepada mbak-mbak semuanya yang belum beruntung, silakan tanya terus pertanyaan-pertanyaan seputar tema di setiap live Instagramnya Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sore. Kita minggu depan ketemu lagi ya Mbak ya, dengan tema-tema yang tidak kalah bermanfaat dengan hari ini. Terima kasih kepada Mbak-mbak semuanya, para profesional yang sudah nonton.
dengan setia program Nina Nugroho Solution setiap minggunya. Saya kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Kalau tadi terlihat lemes, mohon maaf. Puasa kita. Tapi itu bukan alasan ya. Dan jangan lupa juga selalu jaga 3M-nya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena melaksanakan protokol kesehatan itu adalah satu-satunya cara untuk kita agar tetap terhindar dari virus COVID-19. Salam hormat saya selalu untuk Mbak semuanya. Jangan lupa, salam sehat selalu. Jangan lupa siapin buka puasa maksudnya ya. Sekarang udah jam 5. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan di hari Jumat jam 4 sore. Yang belum nonton tadi silakan tonton di IGTV-nya Nina Nugroho. Assalamualaikum.